Destri Damayanti ditunjuk menjadi satu-satunya calon gubernur BI pengganti Peri Warjio. Penunjukan Destri sebagai calon tunggal gubernur BI oleh Istana mendapatkan respon positif dari pasar saham. Atas informasi ini, tukar rupiah menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Perjalanan Destri sebagai gubernur BI tinggal selangkah lagi. Meskipun sudah mengantongi restu Istana, Destri masih harus menunggu keputusan dari DPR. Sejauh mana Destri dapat memberikan perubahan di sisi moneter Indonesia? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke berita daerah, Detik Sore akan mengulas naiknya harga kebutuhan daging di Jawa Tengah. Hal yang menjadi sorotan adalah peristiwa mengerikan di mana salah seorang peternak melakukan aksi memakan ayam hidup-hidup. Seperti apa perkembangan situasi ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Saksikan laporan lengkapnya dalam segmen Berita Nusantara bersama redaktur Detik Jateng. Indonesia Game Rating System atau IGRS hadir untuk memberikan klasifikasi usia pada game yang beredar di Indonesia. Namun, sistem ini sempat menjadi sorotan setelah ditemukan persoalan terkait pemberian rating pada sebuah game yang dinilai tidak sesuai. Komdigi menargetkan IGRS kembali aktif pada 2026. Apa sebenarnya yang perlu dibenahi dari IGRS? Apakah sistem ini nantinya bisa menjadi acuan yang tepat bagi orang tua dalam memilih game untuk anak? Temukan jawaban selengkapnya bersama redaktur pelaksana Detik.Inet dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Lariba. Kenapa kok gini? Kan lah Bamba Gak ya. apa-apa juga kalau mau gini gerakannya. Selamat sore Detikers. Menyapa kamu di hari Selasa yang begitu ceria. Portisere. Kapan ya terakhir kali gue dengerin lagu ini ya? Di sebuah klub? Not sure. Kan aku nggak bagian dari sebuah klub. Bola. Klub apa? Selamat sore Detikers. Selamat sore semuanya. Sudah pada ngemil belum jam segini? Ini yang lagi happening. Sebenarnya mirip-mirip saudaranya yang lagi happening ya. Kayaknya saudaranya. Iya. Tadinya kita kira ini tuh adalah keripik Kimpul. Ternyata Iya. ini Tales. Jadi Saudaranya katanya ini adalah Kimpul. satu rumpun sama talas. Tapi ya mirip-mirip harusnya rasanya sama si Kimpul. Tapi gue bisa membedakan dia dan Singkong. Gue juga bisa membedakan dia dan Tales. Dan Sukun. Nah, sama Kimpul belum bisa kan? Nah, Karena belum pernah nyobain. Jadi boleh Detikers yang juga punya informasi soal makanan-makanan olahan Kimpul. Gak usah Kimpul bulatnya, kita juga bingung makannya gimana ya. Kita mau coba kayak Dubai apa Cuy sih? Choco yang dibuat dari Kimpul. Boleh. Nah, apakah rasanya akan jadi kayak Dubai Chewy tapi apa sebutannya? Kelapa Kenapa? parut. Diganti Iya sama nggak? serundeng ya? Jadi kayak kelapa parut tapi pakai pistachio gitu. Ya nggak? Umur berapa kita mengetahui ada Seminggu makanan? yang lalu. Nah, iya gue juga kayak semenjak ada ibu-ibu black sheep itu. Ya, jujur. Karena Kimpul itu nama lokalnya Tanaman kan? kan? Oh, Kalau kebetulan saya bukan pertanian, perikanan, tapi kalau ditanya nama latinnya ikan mungkin mas Esmeralda apa tahu? ya, mungkin nama latinnya Esmeralda. Kimpul menjadi tolak ukur. Diversifikasi. Oh, disertifikasi. Diversifikasi pangan. Indonesia. Ya. Atau bangkitnya pangan lokal ya. Benar. Itu menarik tuh bangkitnya pangan lokal. Mau tahu lebih jelas? Kita bikin nanti di Zulas. Kita nanti akan bahas di Gua udah satu segmen nebak lagi arahnya kemana. terbaru dari Detik Aku Sore. nggak tahu itu segmen baru atau udah ketok palu. Nanti mungkin ada. ada kejutan ya? Kejutan. Nanti akan ada kejutan Iya, iya, yang iya. mungkin salah satunya akan bahas soal pangan gitu ya. Kita simpan dulu bahan pangan kita. Terima kasih ya sore hari Siwi ini. ya. Thank you Siwi. Anak magangers baru kita. Detik Sore dari. Terima kasih pemerintah sudah mendatangkan Siwi ke Detikom. Jadi kita di endorse by Magang Hub ya. Iya betul. Satu anak Detik Sore satu. Tadi yang juga tim MUA satu juga. Iya, Tapi Detik Finance 4.
Yang lain satu Kok satu serakah tiba-tiba sih gue lu? 4. Nggak tahu tuh kenapa. Mungkin kelihatan kali gue capek banget ngurus. Oh wow, capek Capek banget banget gue. deh. Anyway, hari ini Detik Sore hadir kembali di Tikar sampai ke jam Betul. 5:30 sore nanti. Termasuk kita juga akan buka dengan sesuatu yang menurut gua kayak capek banget deh ya. Ini tuh harusnya nggak jadi pembahasan gitu ya. Karena gue juga cukup geram juga jadinya ke salah satu Yang bukan berita salah viral satu. itu kan. Iya, karena gue Jujur. ngerasa kayak gue cukup satu profesi lah ya sama dia. Oh iya, Kan dia MC. si pemilik tenan itu. Bukan, jadi ada MC-nya juga yang memang dia membuat semacam klarifikasi via threads. Permintaan maaf juga bahwa dirinya lalai karena tidak bisa mengatur berjalannya activity ya dimana di situ activity-nya tuh adalah semacam kuis berhadiah produk gitu ya yang terjadi di sebuah festival musik yang terjadi minggu lalu juga Detikers. Jadi memang ada mungkin Detikers juga sudah sempat dengar juga soal adanya sebuah kegiatan, sebuah activity challenge hafalan Quran. Tapi malah dipakai buat main-main karena tidak pada tempatnya, kedua juga memang sponsornya adalah sebuah produk minuman beralkohol. Begitu. Nah, si MC-nya ini sempat membuat klarifikasi bahwa bukan dirinya lah yang membuat challenge tersebut, tapi lalai untuk bisa men-take over si panggungnya, acara tersebut ya kan. Karena ada seseorang yang dari audiens juga yang dialah yang bikin challenge-nya. Tapi tetap aja gitu. kan. Tetap aja sebenarnya juga kan MC yang punya Acara, andil iya. gitu Dia untuk master bisa of ceremony. betul dia yang harus mengatur gitu ya apa yang terjadi di areanya dia kalau bukan panggung lah areanya dia juga gitu dan buntutnya ya harus ada konsekuensi dong ya dipanggil lah ke pihak kepolisian juga ya MC-nya pihak brand juga dan juga IO dari konser tersebut. Walaupun di satu sisi pihak event organizer dari The Sounds Project juga tidak tahu menau ya. Dan tidak membenarkan sama sekali. Dan tidak membenarkan juga kegiatan ini gitu ya. Karena jelas ini juga memang tidak pada tempatnya aja gitu ya. Iya, not in the right place, not in the right time, not with the right people juga mengadakan itu di situ. Jadi salah not in the right semuanya. Konteks juga gitu ya. Jadi jadi si challenge itu datang dari penonton sebenarnya. datang dari salah satu audiens ya. Bukan memang challenge yang dibawa sama tenan. Bukan, jadi gitu. tenannya memang membuat challenge atau apakah impromptu atau gimana gitu ya. Jadi sebetulnya challenge-nya apa ya gitu bisa dibuat apa saja gitu. Dan itu datang dari penonton Nah, challenge-nya. habis gitu si penonton ini mengambil mic lah atau mungkin diberikan mic, I don't know. Tapi yang jelas ada satu penonton perempuan yang memegang mic dan juga, yuk kita buat challenge ini untuk nanti diberikan hadiah berupa produk. Dan gitu. sayangnya itu disambut sama MC. Dan sayangnya itu tidak ada pihak yang memberhentikan sampai benar-benar challenge itu dilakukan. Dan juga pemberian hadiah itu dilakukan dan juga disambut dengan gelak tawa dan tepuk tangan juga oleh yang ada di situ, which semacam memvalidasi bahwa hal ini dibiarkan terjadi lah, begitu. Jadi ini satu hal yang sebenarnya harusnya nggak terjadi sih ya. Dan pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman yang mungkin beraktivitas di sebuah festival musik atau apapun itu ya, bahwa tetap gunakan konteks matters, konteks really matters. Jadi kalau sampai berkreativitas itu nggak masalah sama sekali, tapi jangan sampai kita nggak paham konteksnya sehingga bisa keluar dari apa yang seharusnya sesuai sama apa yang kita pedomani gitu ya, norma-normanya ya. Ini bahaya sih. Tadi kita sempat diskusi juga sama teman jurnalis lainnya juga bahwa ini bisa lari kemana-mana pasalnya gitu loh. Setuju. Dengan adanya ini. Setuju. Bisa kemana-mana, bahkan sebetulnya juga sudah sudah ditanggapi juga gitu ya. Langsung sama Ketua MUI, bidang fatwa juga ya. Oke.
Profesor Kiai Haji Asroruniam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci Al-Quran dengan minuman beralkohol itu tuh jelas melanggar tatanan agama, etika moral hingga hukum yang berlaku. Makanya tadi dibilangnya bisa jadi berlapis juga ya, bisa kemana-mana juga ya. Kata MUI, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga gitu. Jadi hingga saat ini dari gejolak dan kecaman yang juga kian membesar dari sosial media ya, akhirnya pihak promotor dari event The Sounds Project juga merilis pernyataan sikap resmi di mana mereka turut marah, kecewa serta mengecam insiden tersebut. Ya, dan tentunya juga pihak penyelenggara menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu sebelum akhirnya merilis pernyataan publik untuk memastikan fakta di lapangan secara cermat, dan pihak promotor juga menggarisbawahi bahwa aksi provokatif di booth tenan ini murni berada di luar arahan maupun persetujuan tim penyelenggara. Gitu. Jadi ada beberapa langkah konkret yang dilakukan juga, yaitu adalah teguran keras ke sponsor atau pihak brand ya, yang juga ya karena hal itu terjadi di areanya mereka begitu ya. Kemudian juga untuk mengawal identifikasi oknum terlibat, melakukan pengawalan ketat agar pihak sponsor segera mengidentifikasi oknum-oknum yang terlibat langsung dalam insiden tersebut untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atau operasional secara penuh, dan juga adanya evaluasi secara menyeluruh juga ya untuk memastikan insiden tersebut nggak pernah terulang lagi. Gitu. Gue sangat yakin bahwa pihak penyelenggara nggak pernah membayangkan hal ini akan terjadi gitu ya, tapi once ini terjadi hal seperti ini, mudah-mudahan ini udah jadi bagian dari mitigasi risiko ke depannya. Jadi next kalau misalnya ngadain lagi nggak cuma di The Sounds Project doang, tapi di seluruh penyelenggaraan ini menjadi bagian dari hal-hal yang harus di-clearin gitu ya sejak awal, sehingga nggak pernah ada kejadian lagi gini, dan orang-orang yang mungkin mendapatkan kejadian serupa di masa depan bisa langsung tahu gitu tuh call to actionnya harus kayak apa ya. Setuju, karena memang juga kayaknya juga udah kita kadang-kadang merasa kalau kayak Nosara ya gitu, itu tuh udah template banget, alias udah apa ya, memang sudah secara otomatis memang kita nggak bisa mempermainkan atau mencolek-colek gitu ya dari syarat tersebut, apalagi ketika konteksnya adalah bercanda, bermain-main, ataupun juga mungkin dalam satu lingkup yang memang bukan tempatnya juga gitu. Tapi justru karena mungkin udah jarang diingatkan atau gimana, jadi mungkin lupa gitu ya, dan lupanya kali ini terjadi fatal gitu ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki juga ya, langkah konkret juga dari pihak IO-nya sudah, mungkin dari pihak-pihak yang lain, untuk pihak-pihak yang terlibat juga yang berada dalam video tersebut dan juga membiarkan hal itu terjadi, ya segera diusut gitu ya. Ini bukan ngomongin kayak itu namanya juga risiko pekerjaan, justru sebenarnya gue mau secara pekerjaan gue yang juga sering meng-MC off air, dan juga banyak nih hal-hal yang tidak terduga yang mungkin di luar kendali juga gitu. Tapi ya balik lagi, ketika menjadi seorang master of ceremony itu ada intervensi yang bisa dilakukan yang powernya nggak dimiliki sama orang lain gitu, atau sama audiens gitu. Disitulah pentingnya MC itu harus tetap fokus ya, bagaimanapun situasinya. Bener. Dia harus tetap pegang kendali gitu. Ini acara bakal dibawa kemana gitu. Iya, kayaknya ini tuh masalahnya festival musik juga sih, Za. Maksudnya orang mungkin mikirnya oke, let's having fun gitu, tapi menurut gua banyak kok caranya. Ngerti gak? Jadinya ditakutkan kayak so we're not nggak boleh bersenang-senang, nggak boleh menjual minuman beralkohol misalnya, padahal sebenarnya udah ada aturan 18 plus atau 21 plusnya juga. Bukan di situnya guys, tapi itunya loh, kenapa challenge harus itunya loh gitu. Well, it's a good lesson anyway. Betul. Kalau nggak ada kejadian ini, mungkin kejadian di masa depan bisa jadi terulang yang kayak gini gitu. Atau kejadian yang kayak gini gitu. Kalau memang harus terjadi hari ini, biarlah ini jadi pelajaran gitu ya. Tapi jangan sampai ada yang kedua, ketiga apalagi gitu, dan seterusnya. Kayaknya belum lama juga profesi MC ini juga cukup ketar-ketir setelah kemarin kejadian yang cerdas cermat. Betul. Itu juga. Ini kita kedatangan banyak teman-teman kita sama warnanya lagi.
Halo guys. Halo teman-teman semuanya. Kita Bisa ditonton dibelokin. 2.500.000 orang hari ini di studio Detikers. Membuktikan bahwa sebetulnya acara ini benar-benar live ya. Bahwa apapun bisa terjadi juga. Iya dong. Saat kita lagi siaran juga ya. Next kita lanjut lagi ke Gue mau ke mana ya? satu varian baru yang katanya juga bikin geger. Lebih ke bikin orang muak jadinya sih sebenarnya. Karena apalagi nih, mau jualan apa lagi habis ini? gitu. Cukup. Jualan ya? Ha-ha. Cukup. Apakah kurang panjang kemarin kita ya? Apa orang-orang udah ngerasa kayak jangan paksa aku lagi dikurung di dalam kamar, dalam ruangan, dalam rumah gitu. Udahlah cukuplah kita bikin dalgona itu ya. Walaupun gue suka banget sih hacks dalgona sampai kadang-kadang gue masih melakukan. Lo masih bikin dalgona sampai hari ini? Kan gue udah beli whiskernya jadi gue nggak nguduk ya. Eiza adalah orang yang sangat efisien in terms of efisien dan efektif in terms of penggunaan barang-barang yang udah dibeli ya. Iya betul. Jangankan barang yang udah dibeli, barang yang nggak dia beli alias dikasih aja dia sangat efisien menggunakannya. Jadi jangan wondering gitu kenapa Eiza ya cukup lama gitu bisa menggunakan satu buah barang ya. Walaupun si coffee whisker itu harganya ya 50.000 tapi gue gunakan terus dari 2021. 50.000 ya. Oke. Dan masih bisa sampai hari ini. Iyalah. Dengan baik. Iya dengan baik, cuma 50.000. Kapan-kapan kita suruh bawa ke sini untuk bikin langsung dalgona ya Detikers. We're talking about varian baru COVID-19 yang katanya ada lagi nih yang dimasukkan sama WHO. Sebuah sublineage baru COVID-19 PEKI 1611. Ini masuk ke dalam varian under monitoring atau VUM atau varian yang sedang dipantau Detikers. Ini adalah turunan dari NB181 yang berasal dari Omicron JN1 dan katanya ya, ini sudah ditetapkan sebagai VUM atau varian yang dipantau itu per 27 Juli 2026 yang menjadi salah satu dari 7 varian yang dipantau oleh WHO saat ini. Takut ya, ini banyak loh yang lagi dipantau sebenarnya Detikers. Jadi katanya data awal menunjukkan kemampuan dari si varian ini berikatan dengan reseptor AC2, mudah-mudahan benar caranya. Manusia lebih rendah dibandingkan sama NB181 sebenarnya. Varian ini menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap protein spike. Nah, tapi walaupun memiliki sejumlah perubahan tersebut, respons antibodi terhadap varian yang 2 ini secara umum masih serupa pada sampel plasma orang yang sebelumnya terpapar sama Omicron. Jadi mirip-mirip lah sama Omicron barangkali ya. Sederhananya seperti itu. Sementara pada orang-orang yang sebelumnya mendapatkan vaksin berbasis galur Wuhan Hu-1, kadar antibodi terhadap PEKI 1611 ini tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan terhadap NB181. Jadi ini menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran PEKI 1611 kemungkinan tidak cuma disebabkan oleh kemampuan varian tersebut berikatan dengan reseptor AC2, tapi kemampuan menghindari respons dari kelompok antibodi tertentu juga diduga ikut berperan gitu. Pokoknya temuan tersebut intinya masih diselidiki, masih diteliti lebih lanjut juga ya. Jadi untuk sampai saat ini masih belum menunjukkan bahwa si PQ 16.1.1 ribet nama ini ya, menyebabkan penyakit lebih parah. Tapi bukti yang tersedia masih belum menunjukkan adanya peningkatan keparahan penyakit dibandingkan sama COVID-19 kemarin gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Dan mudah-mudahan kita kuatkan antibodi bersama-sama juga ya. Kalau kita tanya Mas Uyung, gue udah kebayang jawabannya. Ya balik lagi ke diri sendiri sih. Kalian kalau mau menghindari itu semua ya jaga diri, jaga higienitas, cuci tangan, pakai masker, dan segala macam. Sesimpel itu aja. Termasuk juga apa sih sebutannya kalau yang kayak grup immunity atau kayak hereditarium. Bukan dong. Pokoknya ketahanan dalam berkelompok ya. Iya dalam gitu, jadi semakin ya. banyak orang yang let's say misalnya sudah melakukan vaksin, sudah banyak orang yang juga sudah menerapkan juga kebersihan misalnya atau mungkin juga ketahanan dirinya, jadinya juga imunnya semakin baik gitu. Karena memang mental-mental doang gitu loh si virusnya in my imagination. Karena kan tiap orang punya ketahanan dirinya yang lebih baik gitu. Beda-beda juga ya. Ya udah pokoknya pasti pantau terus berita soal COVID-19 ataupun teman-teman yang lain di Detik Health, Detikers. Anyway, kita mau break dulu. Habis ini kita akan
bedah amunisi topik kita yang lain, nanti kita akan ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah Betul. untuk Ada cari tahu. soal merosotnya harga pangan juga di sana. Daging. Daging mahal. ayam juga salah Daging satunya mahal ya. juga. Iya. Yang kok mahal? Daging Murah. sapi mahal, 180.000 sekilo. Nah, ini soal ayam sih. Oh yang kalau kita ini bahas. soal ayam ya. Jadi Oh, iya karena saking murahnya dan merosotnya akhirnya iya. merugikan para petani di sana sampai akhirnya juga mereka melakukan semacam demonstrasi gitu ya, protes gitu. Sampai Kok makan bisa ayam sih? hidup-hidup loh katanya. Iya, kok bisa sih nggak dijaga harganya sampai Aduh kasihan membuat banget. kerugian gitu untuk Peternak-peternak kita. mereka. Itu dia. Nanti kita bahas abis ini ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You guys. Welcome back to Detik Sore. Lo bisa pantomim gak? Pantun bisa. Pantomim gak bisa ya? Nggak bisa belum. Kita undang ini sama Siansa. Master of Pantomim Indonesia. Siapa? Iya Dwi. Sasono. Bukan dong. Pokoknya ini Master of Pantomim Indonesia. Tapi dia Beliau berat- legend. Beliau legend. Lupa lagi namanya. Nanti kita cari tahu ya. Kita. Iya, Iya. nanti kita cari tahu dan Kayaknya udah mudah-mudahan mau. cukup jarang ya kita melihat seni pantomim Iya. ditampilkan gitu. Apa kita aja yang kurang nyeni? Mungkin ya, Mungkin ada ya. kurang sering ke tim kita. Iya kayaknya ya. Terakhir kita tahunya Charlie Chaplin soal jauh banget. Jadul banget. Itu pun juga nggak satu generasi juga ya. Gue sih nggak ngalamin nonton di TV soalnya Charlie Chaplin ya. Iya sih. But anyways, kita abis ini sesuai dengan janji mau menuju ke Jawa Tengah. Betul. Salah satunya ada juga aksi demonstrasi yang dilakukan sama teman-teman peternak di sana ya. Di mana mereka melakukan demonstrasi gara-gara harganya tuh ya dinilai merugikan lah untuk para Iya, peternak juga yang jatuh effortnya tuh. harganya. Iya, yang effortnya juga udah pakan ternaknya mahal gitu. Belum lagi ancaman cuaca yang gak menentu, Iya, akhirnya iya. juga kesehatan dari Ayamnya. ayamnya juga harus dijaga juga gitu ya. Kita sebetulnya habis ini mau ngobrol bersama dengan Mas Ahmad Raufik dari Detik Jateng. Tapi sebelumnya kita akan saksikan juga ya seperti apa aksi demonstrasi yang dilakukan. Ini dia. Terima kasih para rekan-rekan peternak seluruh Kabupaten Pati. Semangat! Semangat! Monggo yang belum merapat, segera merapat. Saya akan bacakan tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Hari ini kita melakukan aksi damai ke alun-alun Pati dengan membawa 8 tuntutan. 1. Turunkan harga pakan. 2. Naikkan harga telur dan daging ayam. Hapus monopoli impor bahan baku. Cukupi kebutuhan jagung harga HAP. Bentuk Kementerian Peternakan. Pembatasan DOC. Pembatasan internal farm. Serapan hasil unggas, telur dan daging untuk diserap pada program pemerintah. Ya. Baik, itu kurang lebih demo atau aksi damai yang dilakukan juga oleh para peternak di Kabupaten Pati. Ya. Termasuk juga ada 8 tuntutan yang dilayangkan gitu ya ke pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Habis ini kita akan langsung ngobrol aja bersama dengan redaktur Detik Jateng, ada Mas Ahmad Raufik. Selamat sore Mas Raufik. Selamat sore Mbak Aiza, Mas Edo, apa kabar ini? Kabar baik Mas Alhamdulillah, Raufik. kabar baik. Mas Sudah Raufik makan baik telur ya? belum? Baik. Iya. Gimana Mas? Hari ini sudah makan telur belum? Iya. Aku udah 1 butir. Aku ayamnya. Ayamnya udah Ayamnya ya. sudah. Ayamnya gitu ya. Iya. Iya.
Mas tadi produser kita kirim salam katanya kangen sama background batu batanya gitu. Kita kalau katamu Mas Rofik ingatnya batu bata. Padahal Mas Rofik tuh Peron. harapannya adalah kalau ingat aku ya ingat detik jateng. Kenapa ingatnya batu Wah. bata? Pengennya punya tambang batu bara sebenarnya. Waduh. Oh, jangan batu bata Aku juga ya. sih Mas. Tapi Mas Rofik tadi sebetulnya kita sudah lihat sebagian lah ya gitu ya, beberapa diantaranya dari 8 tuntutan yang disampaikan gitu, yang dilayangkan juga ke pemerintah daerah dan juga pusat juga gitu. Sebetulnya mungkin boleh digambarkan terlebih dahulu sebetulnya awal mula terjadinya atau penyebab dari demo ini tuh kenapa dan seperti apa kondisinya yang sampai akhirnya mendesak mereka untuk melakukan demonstrasi ini, Mas? Iya Mbak Iza, Mas Edo. Jadi memang di Jawa Tengah kemarin itu demo terjadi secara sporadis di beberapa kabupaten dan kota. Ada di Solo, ada di Kendal yang sampai sempat memblokade Pantura. Di Pekalongan pun juga ada demo serupa. Kemudian di Pati yang mungkin agak atraktif gitu. Karena sampai ada aksi makan ayam hidup-hidup juga. Ayamnya hidup-hidup dimakan, tapi videonya paling juga kena sensor gitu kan, karena dikatanya sampai seperti itu ya. Ini memang aksi ini terjadi karena keresahan para peternak, khususnya ayam petelur, di mana mereka harga telur ini dianggap masih terlalu rendah, sedangkan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa harga pakan masih tinggi di atas rata-rata semacam itu. Dan sampai saat ini belum ada solusi baik dari pemerintah dan para peternak kecil juga sepertinya tidak kuasa untuk bisa merubah harga ini biar bisa menjadi lebih menguntungkan bagi mereka, sehingga demo yang semula terjadi letupan-letupan kecil di beberapa kota kabupaten kemarin bisa terjadi cukup serentak di beberapa daerah di mana jumlah peternak ayamnya cukup banyak seperti itu. Kita bisa merasakan betapa frustasinya para peternak ini di momen kita melihat video mereka melempar telur, kemudian juga sampai makan ayam hidup-hidup gitu ya. Mungkin kita di sini bisa dengan nyaman gitu menikmati daging ayamnya atau mungkin telur ayamnya, tapi ternyata di balik itu semua ada rasa frustasi yang saat ini dialami oleh teman-teman peternak gitu. Ini Iya, sampai betul. saat ini Di beberapa kota mereka membagikan ayam ini secara gratis kepada masyarakat. Sampai karena mereka sudah tidak kuat lagi untuk memelihara ayam ini lebih lama gitu. Kira-kira ketika mereka harus memelihara lebih lama, biaya produksi mereka juga yang harus mereka tanggung juga menjadi lebih Besar tinggi ya. semacam itu. Berarti Sehingga Mas, mereka ini tuh hampir merata begitu di seluruh Jawa Tengah, atau mungkin ya beberapa aksi memang dilakukan di Pati dan juga di beberapa di Kendal juga begitu ya. Tapi sebetulnya Iya, betul. secara keseluruhan di Jawa Tengah memang kondisinya kurang lebih sama begitu ya. Jadi memang di seluruh Jawa Tengah kurang lebih sama, mereka harus menghadapi harga telur yang menurut mereka tidak ideal, karena mereka beranggapan bahwa harga ideal itu berada di angka sekitar 26.000 per kilogram. Sedangkan pada kenyataannya saat ini harga telur di pasaran ya berkisar antara 20.000 sampai 21.000. Dan harga saat ini yang mereka hadapi per kilogram yang terjadi di pasaran sekitar 7,5 sampai 8.000 per kilo, padahal ideal menurut para peternak adalah 5.000 sampai 5.500 seperti itu. Jadi ada tingkat kemahalan harga pakan yang kira-kira mencapai hampir ya 40-an% dari harga yang mereka harapkan. Apa Mas sebenarnya yang jadi biang kerok gitu sampai harga telur dan juga harga daging ayam ini anjlok? Ya sebenarnya kita masih ingat bahwa beberapa bulan lalu memang harga telur sebenarnya cukup bagus gitu. Ketika telur ayam ini terserap di MBG atau di SPPG dengan cukup besar, sekitaran akhir tahun kemarin sampai awal-awal tahun itu bisa mencapai 30.000 per kilo gitu. 30.000 artinya berada di atas
angka ideal, justru di atas angka ideal, dan itu yang menyebabkan memang banyak peternak yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan jumlah ayam mereka, yang ini juga otomatis membuat harga pakan juga merangkak naik gitu kan, karena memang angka kebutuhan tinggi. Tapi begitu libur anak sekolah kemarin, libur anak sekolah yang terjadi hampir 1 bulan penuh, dan ditambah lagi dengan program MBG ini ternyata ada banyak masalah ya, yang kemudian ini sampai ada kasus hukum semacam itu harga telur yang dari 30.000 itu memang turun drastis. Sampai Menjadi berapa, hanya Mas? di pasaran itu sampai 18 kilo, Jauh 17 banget lah, ya. 18.000 per kilo dari yang semula 30. Dan ini pun sebenarnya sudah agak mulai naik gitu, sudah mulai agak naik karena sekarang MBG sudah berjalan lagi, tapi ya pada akhirnya di pasaran masih berada di kisaran 20 sampai 21.000 per kilo. Artinya ini belum harga ideal menurut para peternak ini gitu. Dengan harga pakan sudah terlanjur berada di angka yang cukup tinggi semacam itu. Sehingga ini yang membuat para peternak pada akhirnya juga mengeluh. Apalagi mereka juga ketika sudah menambah kapasitas ini, telur juga cukup oversupply sebenarnya di pasaran. Artinya memang ini mekanisme pasar ya. Iya. Nah, kalau menurut saya mekanisme pasar yang memang terjadi, yang ini barangkali kurang diantisipasi oleh para peternak. Atau bisa jadi di salah satu rantai distribusinya ada yang kemudian menciptakan harga di tingkat peternak jadinya sangat kecil gitu, Mas ya. Iya betul, dan itu juga mungkin program MBG juga belum sepenuhnya ini ya berjalan lancar seperti sebelum ada kasus di BGN semacam itu. Baik, Mas, tapi sebetulnya juga ini audiensnya sudah pernah dilakukan juga gitu sama ya ke pemerintah gitu. Termasuk juga ada respons juga, kalau nggak salah tadi ada salah satu video juga sebenarnya dari pihak pemerintah juga ada yang memberikan respons gitu atau turun juga ke jalan. Apa yang sudah disampaikan dan mungkin seperti apa respons dari pemerintah juga terkait dengan demo yang dilakukan ini, Mas? Atau dari 8 tuntutan ini? Ya, seperti di Pati gitu, dari pejabat daerah setempat juga ikut turun menemui para demonstran, dan di beberapa kota lain juga melakukan hal yang sama. Pemerintah daerah juga menemui para demonstran, tapi mereka tidak bisa menjanjikan cukup banyak kecuali mengawal aspirasi dari para peternak ini ke pemerintah pusat, karena pada dasarnya pemerintah daerah juga tidak memiliki banyak kemampuan ya untuk melakukan intervensi terhadap harga ini, karena memang harga telur tentunya memang sangat tergantung pada mekanisme pasar, supply and demand, dan demikian juga dengan harga pakan seperti jagung maupun konsentrat itu juga sangat dipengaruhi oleh harga pasar, mekanisme pasar, di mana ketika populasi ayam ini naik, jumlah pakan kebutuhan meningkat, harganya juga pasti akan melambung semacam itu. Sehingga ya dari pemerintah daerah hanya bisa menjanjikan akan mengawal aspirasi dari para peternak ini ke pemerintah pusat semacam itu. Di sisi lain juga udah banyak tuh katanya ya peternak di Jawa Tengah juga yang akhirnya jadi alih profesi gitu, karena tidak menguntungkan untuk menjadi peternak juga, bahkan angkanya lumayan besar, kalau nggak salah sampai 25% juga peternak ini akhirnya ya beralih profesi, tutup iya, lah betul, gitu ya. betul. Apa resiko yang mungkin didapatkan gitu kalau nggak ditangani? Ini gimana mau ketahanan pangan ya? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan para salah satu peternak ayam ya, untuk memelihara ayam petelur 1.000 ekor itu harga pakannya bisa mereka habis sekitar 27 juta per bulan.
Kemudian hasil telurnya ya bisa sekitar 33 juta. Artinya sebenarnya mereka masih ada laba 5 juta, tapi itu masih kotor ya. Belum dipotong listrik, belum dipotong investasi, tenaga kerja, semacam itu. Sehingga memang harga seperti sekarang ini cukup berat dengan asumsi harga telur 20.000 dan harga pakan 7.500 per kilo ini mereka memang cenderung merugi, sehingga ya lebih banyak yang pada akhirnya memilih untuk menghentikan usaha mereka sampai pada nanti harga telur ini kembali naik dan sesuai harga yang mereka harapkan. Kalau memang patokan harga dari Badan Pangan itu memang sekitar 26.500 ya harga patokan apa namanya harga telur ayam ini sebenarnya. Nah, sebagian dari mereka memang memilih menunggu harga telur ayam ini membaik dulu, baru mereka akan memulai lagi untuk peternakan ayam, produksi. Ini kan sebenarnya MBG-nya udah mulai lagi Mas, dan juga memang ada langkah efisiensi juga di sejumlah daerah gitu ya, bahkan ada penutupan SPPG gitu. Tapi adanya langkah atau kebijakan pemerintah kabupaten untuk mendorong SPPG menyerap telur dari peternak ini, apakah kemudian hari ini sudah mulai berangsur berubah atau bagaimana grafisnya Mas, grafiknya? Ya kalau saat ini kondisi di lapangan harga telur ayam masih cenderung stabil di angka sekitar 20 sampai 21 ribu per kilo, belum terlihat ada pergerakan naik gitu. Dan ya pada akhirnya sebenarnya ini juga dilematis juga sebenarnya Mas Edo ya. Ketika pada akhirnya harga naik itu konsumen juga gentian nanti yang mengeluh harganya telur sekarang HPP di tingkat petani berapa sih Mas? Di Jawa Tengah HPP di tingkat petani harga pokok produksinya? Kalau harga acuannya memang 26.500. Oke. Dan kemarin sempat tembus yang awal tahun itu 31.000. Jadi memang masyarakat sempat menjerit juga karena harganya memang sangat tinggi semacam itu, sampai pada bilang ini anak-anaknya dapat MBG gratis tapi ini bapak ibunya udah nggak bisa makan telur lagi. Karena harganya memang sangat tinggi gitu. Tapi titik equilibriumnya diharapkan di 26.000 itu. Di 26.500 ini per kilo. Itu dianggap cukup win-win solution lah ya. Ya betul. Itu untuk masyarakat sudah terbiasa harga segitu. Untuk para peternak juga sudah mulai mendapatkan untung untuk mendapatkan harga segitu. Dan ya harapannya yang jelas sebenarnya mau harga berapapun, ketika harga pakan itu murah sebenarnya mereka juga aman aja gitu. Betul. Iya betul, karena ini merupakan variabel cost yang paling gede kalau pakan ini. Betul, buat peternak, betul. Iya sih, pakannya juga ya nggak mungkin dikurangi karena kan itu kan kayak semacam fixed cost gitu ya, nggak mungkin juga porsi-porsi pakannya dikurangi atau mungkin juga diganti, mungkin karena ya jangan sampai ada risiko kesehatan atau kualitas dari ayamnya juga. Dan rata-rata memang kalau pakan dan OC ayam, bibit ayam itu memang karena itu memang dikuasai ini ya perusahaan-perusahaan gede kan ya. Iya betul, ada pemainnya sendiri yang mungkin ya susah juga untuk pemerintah untuk bisa melakukan intervensi gitu. Jagung juga sepertinya Bulog penyerapannya juga belum maksimal juga. Karena memang real kualitas jagung di pasaran masih kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bulog. Tapi dengan segala instrumen yang dimiliki sama pemerintah, harusnya nggak menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa mencari jalan tengah supaya gimana caranya ya dari sisi pakan bisa dibantu, kemudian dari sisi harga itu bisa dilakukan intervensi begitu ya, sehingga nanti bisa tercipta tuh yang namanya keadilan buat si petani dan juga buat konsumen gitu. Mudah-mudahan sih ini tidak berlangsung lebih lama lagi ya, bisa segera diatasi gitu. Dicarikan solusinya juga. Iya betul, semoga ini para pelaku peternakan rakyat kan ini yang memang total udah berapa lama Mas ini Mas? Mereka harga ini mulai turun memang Juni ketika awal-awal libur sekolah
apalagi waktu itu di wilayah Jawa Tengah itu kan bulan Suro, bulan Muharram itu kan. Ketika bulan Suro itu warga masyarakat itu kan nggak ada yang punya hajat, yang punya kerja pernikahan gitu. Kalau bulan Suro kan pantangan. Jadi memang waktu itu harga beberapa komoditas termasuk telur ayam ini memang benar-benar anjlok harganya. Karena secara demand-nya juga tidak banyak begitu ya. Iya Tidak betul, ini secara juga demand. ya. Ya Oke. udah libur, MBG libur, bulan Suro nggak ada hajatan, itu Iya. memang pukulan yang sangat telak bagi para peternak telur ayam. Ya, ya. Ya mudah-mudahan segera berangsur-angsur membaik juga. eh Ya kelihatan bagaimana marahnya dan frustasinya gitu ya. Para Ya, peternak juga gitu. jangan Kayak, sampai jadi sebuah ironi gitu ya kita eh, ber eh, bersyukur atau praising bahwa kita sudah swasembada pangan di salah satu komoditas, tapi ternyata pangan Di dalam arti komoditas keseluruhan lain, kita iya. ada yang tertinggal gitu. Harusnya kan no one left behind kan, Itu nobody left dia. behind gitu. Maju bareng-bareng lah ya Ya, gitu. betul. Kita menciptakan Dan saat ini ketahanan banyak pangan fenomena bareng-bareng. juga, fenomena baru orang-orang di Jawa Tengah itu memelihara ayam elba gitu, kayak ayam petelur cuma 5 ekor, 10 ekor. Oh, per Untuk orang rumah maksudnya tangga. individu masyarakat Mas atau peternak? Iya betul Oh, ada betul. fenomena Mereka ini memenuhi berarti? kebutuhan telur ayamnya sendiri. Itu cukup besar Ramai. ininya animo masyarakat. Animonya, Saat ini ya. lagi naik daun gitu, lagi populer banyak yang jual dan cukup mahal juga. Satu ayam sekitar 100.000 untuk siap telur Oh itu. gitu. Iya, tapi mereka tiap hari bertelur gitu terus. Oh ya, Mas Rofik Iya, juga betul. pelihara nggak? Wah, kalau saya kebetulan enggak. Enggak ya Mas, tapi banyak Iya. dari masyarakat Jateng tuh yang Banyak, Mas. udah mulai Iya. melakukan hal itu ya. Oh, Iya betul, sehingga Oke. mereka bisa memenuhi kebutuhan telurnya sendiri Iya, iya, iya. dengan luasan lahan yang sempit mereka bisa memelihara ayam jenis ayam elba ini dan telurnya itu bentuknya mirip dan warnanya mirip telur ayam kampung gitu. Jadi kalau I dijual see. juga harganya Mahal juga ya. lumayan. lebih mahal gitu. I see. Ah, baik. Memang inovasi Iya. dan kreativitas tuh kerap muncul di tengah situasi krisis memang ya. Iya betul. Iya. Ada blessing in disguise-nya berarti. Ada blessing in disguise betul, tapi ya di satu sisi juga itu tadi jadinya para Iya, secara peternak- industri ya, peternakan itu harus tetap dibantu karena juga itu menyumbang banyak sekali lapangan pekerjaan juga buat teman-teman kita. Iya Baiklah, betul. kalau gitu Mas Rofik terima kasih banyak atas obrolan sore hari ini. Kita titip salam juga untuk rekan-rekan di Detik Jateng ya. Oke, Mbak Selamat Aiza. sore. Selamat sore, Itu. Mas Rofik. Selamat sore. Salam Mas. sehat. Salam sehat selalu. Itu tadi Batu-batanya dia. hilang. Udah Berarti di ini. plester. Iya, udah ada di plaster, jadi wallpaper yang wallpaper bagus. juga. Berarti ada ini peningkatan, ya kan, evolving Detik Jateng. Atau juga ini perubahan taste juga, kalau sebelumnya maunya Oh, yang industrial, klasik-klasik. ya. Iya, industrial. Kalau sekarang mungkin lebih ke American? Iya benar. Gue juga tadi kayak ngewe, ini kayak rumah gue di Texas dulu deh. Keren, Texas apa chicken. Habis ini Detikers kita masih punya yang lainnya juga ya. Selain masih ada trending today, kita juga masih punya editorial review. Iya, kita bahas bagaimana soal- kemarin Pak Prabowo sudah bersurat ke DPR ya. Akan ada gubernur BI baru yang sudah ditunjuk satu nama tunggal, Eiza Mahfir. gue takut gue mau Rupiah jadi berapa tuh? Enggak ngatur duit monopoli aja belum lulus. Belum tentu menang ya. Janganlah. Mungkin namanya juga cukup familiar sama Detikers juga Iya. ya, karena PJ juga ya. Habis ini nanti kita akan bahas di editorial review. Betul, pokoknya kita break dulu. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hari-hari. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow, Kenapa wow, begitu? wow. Apakah Anda karakter sebuah game? Tiba-tiba game Spider-Man. Gue malam ini baru mau Iya, good for you. Good for you. Ya, iya. Soalnya dalam beberapa minggu ini rame terus kan. Benar. Nungguin sepi dulu. Betul, termasuk gue kan santai.
Iya, tidak FOMO ya. Kita mau ngomongin sesuatu nih Detikers, terutama buat kamu yang juga suka main game atau mungkin ini ya punya anak, ponakan, adik gitu yang juga hobinya bermain game gitu. Ada satu sistem yang sebenarnya kita sudah pernah punya ya, tapi kali ini mau sebutannya diaktifkan kembali kali ya. Atau ada upgrade atau ada update juga terkait rating sistemnya. Coba kita kulik bersama dengan Detik Game. Detik Gaming. Detik Gaming. Belum ada, bisa jadi tuh ada tuh ya. Di dalamnya Detik ini. Nah, langsung kita ke Detik Inet. Udah ada di sini redaktur pelaksana Detik Inet Mas Faya. Halo, welcome back sore. to Detik Sore Mas Faya. Welcome back juga. My bad, gua nggak tahu ternyata ada subkanal di Detik Inet. Game ya? Ada dong. Khusus game ya? Ada khusus. Oke. Jadi ada wartawan khusus buat game, jadi kerja dia tiap hari main game. Seru banget. Kalau mantau e-sport. Iya. Kalau Itu yang- udah berapa lama? Udah dari COVID ya. Dari udah COVID. lumayan lama, Oke. udah lama. Iya. Jadi kalau ada game-game baru review juga. Review Iya. juga. Dan terutama kan kayak komunitas game juga kan besar banget ya di Indonesia. Setuju. Apalagi e-sport, terus juga mantau liga e-sport tiap minggu juga itu hampir seramai bola. Karena mereka Betul. punya komunitas sendiri Betul. dan seru Fanatik juga gitu. mereka, Iya, betul. fanatik juga. Jadi, Militan. Kemarin sekali. baru yang di Perancis itu ya. Iya baru betul. Jadi itu juga. pembaca game di Detikcom juga tumbuh terus. Jadi makanya kita juga harus harus Keep up bisa ya, iya. keep up dan Catch up ya. provide mereka sama informasi terbaru terkait game. Keren. itu Boleh dia. deh. Nanti aku juga mau kontribusi. Aku mau review game yang rapi-rapiin supermarket itu. Nah, Dinner Dash. Bukan ya? Ada. Ya itulah Nggak ya ada game ya. fungsinya untuk kesehatan otak lah. Kita boleh di walkthrough dulu Mas soal IGRS ini, Iya. Indonesia Game Rating iya System. nih, IGRS rame ya. Jadi kemarin tuh kan ada kabar baru tuh dari kemarin tuh kan ada Hari Game Nasional ya di Ya. weekend kemarin. Jadi di situ pemerintah tuh mengumumkan akan berencana untuk mengaktifkan kembali IGRS di tahun ini. Apa sih IGRS? Nah, Ya. kita jelasin dulu ya. Jadi IGRS itu Udah sesuai nama dosen nih appearance-nya. gue kerapihan ini. Tapi Gue pakai kaos aja. Gak apa-apa Mas Tapi untuk nggak apa-apa. menjelaskan IGRS. iya, jadi lebih Jadi kayak mendalami pejabat Tom lagi. Diginya gitu. Jadi begini ya, Dek. Iya lagi. Ya kan siapa tahu. Jadi Bismillah. IGRS ini Indonesian Gaming Rating System. Jadi sistem pengklasifikasian game sesuai umur penggunanya. Nah, jadi kayak di TV tuh ada 18 Iya, plus. betul. Iya betul. 21 Jadi gitu. jadi kalau di IGRS itu dia ada kategori 3 tahun tuh toddler ya, apa sih, balita ya. Iya. Terus ada anak-anak 7 tahun, terus ada remaja 13 tahun. Baru 18 tahun tuh dewasa ke atas gitu. Jadi kategorinya itu tujuannya apa sih? Tujuannya sih ya mulia ya, maksudnya harapannya supaya orang itu main game sesuai dengan umur Kategori dia. umurnya. Jadi karena kan pengkategorian ini beberapa faktor penilainya karena misalnya dia melihat ada unsur kekerasan enggak, Iya, betul. bahasa, horor, seksualitas Iya. gitu kan, atau bahkan yang lebih ekstrim mungkin ada unsur perjudian atau apa itu yang akhirnya membuat game itu perlu ada namanya Ratingnya. rating. Jadi kayak semacam kayak nonton film lah. Orang Iya, kan iya. nonton film juga kan ada rating usia. Game juga ada Oke. rating usia ini. Dan sebenarnya IGRS ini mengadaptasi sistem yang sebenarnya udah ada di luar negeri. Kalau di Amerika namanya disebutnya ESRB ya, Entertainment System Rating Board. Itu dari zaman PS1 udah ada. Kalau ingat game itu sebelum kita ada rating di sana tuh, jadi mungkin pas teman-teman masih ingat kalau misalnya beli game fisik gitu ada Iya. ratingnya itu ya biasanya ESRB karena kan gamenya Iya. dari Amerika kan. Iya. Dan di situ biasanya ratingnya kayak M tuh mature, terus ada T tuh teen gitu kan buat remaja, terus ada yang A tuh adult gitu. Jadi udah ada itunya. Dulu ngeliatnya di majalah XY Kids tuh. Iya, bener, tabloid itu ya. Sementara kalau di Eropa ada lagi, Eropa tuh bilangnya PEGI ya, Pan European Gaming Information. Jadi sama pakai kurang lebih sih angka-angkanya mirip lah. Pokoknya ngebagian tuh anak apa toddler ya, balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Kategorinya mirip-mirip. Kategorinya situ ya. mirip-mirip dan dari situ diharapkan emang orang itu beli game, main game itu sesuai Umurnya. umurnya Umurnya. gitu. Emang dasar hukumnya juga ada sih. Kalau di Indonesia dasar hukumnya ada apa namanya Permen Kominfo yang tentang klasifikasi permainan elektronik itu tahun 2016. Terus kemarin juga kan dari eranya Menkom Digi Ibu Mutia kan
menggembar-gemburkan PP Tunas ya untuk internet sehat dan ruang digital yang ramah anak gitu kan. Iya. Itu yang akhirnya dari PP Tunas ini jadi mendorong lagi untuk lahirnya IGRS ini. Diaktifkan kembali atau diluncurkan kembali gitu. Karena kan memang informasinya sebelumnya sudah pernah ada. Apakah pada saat itu memang belum penerapannya mungkin belum dilakukan oleh semua PH Games kah atau apa sebetulnya Mas yang Kemarin tuh akhirnya waktu sempat meluncur ada beberapa masalah yang muncul. Pertama dari aspek penerapannya. Ketika IGRS sudah ada sistemnya nih, terus kemudian yang sempat rame di dalam negeri itu ketika platform game Steam itu mencoba menerapkan IGRS-nya Indonesia ke game-game yang akan dipakai sama gamer Indonesia, tapi terus kemudian ada kesalahan data, Kategori. ketuker-tuker. Jadi ada Upin Ipin dibilangnya 18 plus. Loh kan gitu. memang. Terus ada game Enggak ya? game tembak-tembakannya PUBG itu malah dibilangnya buat anak-anak. Jadi ada komplain terus akhirnya dari Steam waktu itu ada masalah ini, terus mereka take out IGRS-nya, balik lagi ke mereka sebelumnya pakai PIGI kan, pakai yang Eropa itu. Nah terus ada lagi masalah lain sebenarnya ya, justru malah ramainya di luar negeri. Jadi waktu itu ada komunitas gamer ya di luar negeri itu mereka tuh ngasih tahu kalau dari back end-nya IGRS ini ada celah untuk bisa melihat properti atau data atau file atau dokumen terkait game yang belum beredar dan sedang diberikan penilaian. Jadi bahasa gampangnya nggak sengaja ngebocorin gitu. Jadi ke-spill dan itu lumayan rame di luar, dan gamenya tuh waktu itu 007 ya, 007 First Light yang waktu itu jadi rame karena Itu game apa, Mas? game 007. Oh, 007. 007. Oke, James Bond. Oke. James Bond. Nah, terus cuplikan gambarnya ya beredar di media sosial gitu dan itu kayak ke-spill dan jadi fansnya bete, terus juga developernya juga kan sampai keluar gitu. Jadi kan itu kayak ada, itu kan ibaratnya rahasia industri ya yang tetap harus dijaga. Nah terus dari yang kondisi di internal dan dari rame-rame di luar itu, terus kemudian dari Komdigi memutuskan untuk stop dulu IGRS dan mereka ingin melakukan evaluasi total saat itu sampai per sekarang ada pengumuman kemarin gitu. Dan berarti selama dibilang hiatus dulu lah ya si IGRS ini. So far gimana Mas setelah hiatusnya IGRS ini? Apakah sebetulnya games-games yang beredar atau mungkin baru launching juga jadinya cukup bebas beredar lah gitu tanpa ada Kategorisasian umur ya. gitu. Sebenarnya untuk selama proses hiatus ini game-game tetap beredar seperti biasa, nggak ada blokir, nggak ada penyetopan, nggak ada apa, tetap dengan sistem rating yang selama ini sudah beredar sebenarnya. Jadi orang tetap bisa main game dengan bebas sesuai dengan kondisi yang sebelumnya sudah ada gitu. Sementara di pemerintah sendiri secara internal dalam proses hiatus ini dilakukan proses evaluasi yang melibatkan nggak cuma Komdigi tapi terus kemudian menggandeng Kementerian Perempuan dan Anak PPA dan kemudian menggandeng juga Kementerian Ekonomi Kreatif, karena game itu memang 3 kementerian itu tuh yang involved. Dan dari penjelasan Komdigi sih mereka cukup melibatkan banyak stakeholder, nggak cuma dari level pemerintah tapi dari level industri, terus juga dari level community ya, maksudnya mereka bilang ada parent di situ, terus juga ada NGO, dan itu semua dilibatkan untuk proses evaluasi yang katanya mereka lakukan. Dan kemarin outputnya bilangnya tahun ini akan siap lagi diterapkan lagi. Tahun ini ya. Udah ada kapan, mungkin belum, kuartal cuma bilang 3, 4? Tahun ini bilangnya gitu. Jadi kemarin tuh baru dikejar kapan Pak? Tahun ini. Dan belum ada juga upgrade ataupun update-nya dari perubahannya ya. Belum kelihatan, tapi tentu yang diharukan publik adalah proses klasifikasinya lebih matang, terus juga nggak ada lagi kesalahan-kesalahan data untuk game apa dengan rating apa bisa lebih tepat digunakan. Terus juga mungkin juga terkait mungkin dari sisi industri juga pasti mereka berharap soal keamanan data dan mungkin juga rahasia-rahasia terkait pengembangan game tetap bisa di keep gitu. Jadi karena ini untuk
antara bisnis to government kan. Jadi jangan ada kesepil-kesepil lagi lah gitu. Kak, sejauh mana si IGRS ini bisa menjamin berlangsungnya game itu maksudnya sesuai sama peruntukan umurnya, Mas? Dan apa mungkin celah yang dilihat sejauh ini? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal IGRS lagi-lagi ini sama bisa dibilang apple to apple sama lu nonton film. Gitu. Lu nonton film udah ada rating yang jelas, tapi terus kemudian ada saja celahnya. Ya, betul. Implementasinya adalah dari sisi user nih. Dari sisi user pemerintah itu paling memberikan klasifikasi sesuai ini udah ada klasifikasinya, tapi apakah terus kemudian dari sisi user lu mau 100% comply apa enggak gitu. Ya. Lu mau comply apa enggak, lu beneran mau ibaratnya kalau nonton film ya nonton film sesuai umur. Lu main game apakah mau main game sesuai dengan usia kalian atau enggak. Dan situ kan akhirnya perlu ada peran lain selain gamernya. Misalnya katakanlah ada orang tua yang kemudian bisa ngawasin anaknya apakah anak saya main game sesuai umurnya. Misalnya ngecek handphone mainnya apa sih gitu, atau enggak melihat anaknya main game apa gitu. Jadi ada faktor kontrol yang nggak bisa semata-mata diserahkan di level pemerintah, tapi itu juga dari level terkecil di keluarga juga kontrolnya ada di situ. Atau enggak mungkin di level peer gitu kan, kalau misalnya sesama teman-teman mainnya game apa sih, kalau misalnya mungkin dia udah mahasiswa, dia mungkin bisa main dengan pilihan game yang lebih banyak, tapi ketika dia katakanlah masih SD, masih SMP, pilihan gamenya apa, mungkin dari kontrol peer atau juga mungkin guru di sekolah. Jadi ada banyak banyak aktor yang berarti termasuk pengelola warnet misalnya itu juga harus melihat dong. Masih ada tahu Mas? Ya, warnet di daerah tuh masih banyak. Tapi bahwa mereka sekarang tuh banyak sekarang banyak yang emang game buat station nge-game gitu ya. Iya, Game kayak center. yang Game datang ke sana kan Lu ngomongnya warnet sih. terlalu Game jauh center, ke belakang. game center. Kebayangnya wartel ya. Iya. Itu Karena ada bahwa isinya. mereka kan ada anak SMP di sana, SMA dan barangkali Iya, juga memainkan yang tidak sesuai kategori umurnya. Iya, karena kan itu lagi-lagi ya itu tadi apakah mau comply apa enggak, karena sekarang gini, terus terang mau mengabaikan hal ini tuh asli gampang banget. Lu kayak bodo amat lah mau ada rating mau ada enggak, main-main aja Di bioskop gitu. sering kita Bioskop, ngeliat iya kan, anak kita umur. paling ya itu bukti nyata banget ya, sering banget misalnya kita udah tahu film yang emang udah berat banget dan udah dewasa banget. Bahkan pengelola bioskopnya kayak acuh tak acuh aja ya. Ya kayak kemarin juga kan rame kayak misalnya dulu apa sih yang dulu sempat rame Joker bawa anak, atau enggak Deadpool nonton bawa anak gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Itu sempat jadi omongan juga, tapi kan akhirnya yang bisa kita lihat adalah masyarakat juga bisa menilai dan bisa komplain juga ketika ada anggota masyarakat lain yang mengabaikan itu, terus juga rame kan, kayak misalnya dia bisa kayak posting di medsos, kok ini film ini kok ngajak anak sih. Tapi itu juga berlaku sama game ketika mengetahui ada misalnya main game yang nggak sesuai kategori umur, ya mungkin bisa ngingetin juga di situ gitu. Ini gamenya nggak ini loh, ada yang misalnya ini too much violence gitu atau apa, itu yang sebenarnya bisa diomongin juga. Jadi lagi-lagi emang perlu kontrolnya tuh nggak cuma di level government, tapi di level komunitas, di level peer, di level masyarakat, di level keluarga, sekolah, itu juga jadi hal yang bisa ngontrol banget sih. Kadang kan beberapa sekolah juga ada yang misalnya beneran membatasi, kayak misalnya di sekolah nggak ada gadget, tapi terus mungkin juga ada mungkin kalau yang levelnya udah kuliahan udah ada kegiatan UKM mahasiswanya yang udah terkait sama e-sport gitu-gitu, udah ada juga kan. Jadi kontrolnya di situ sih yang emang kayaknya emang nggak bisa dilepas ke pemerintah sendiri, tapi kebijakan ini kita lihat tujuannya bagus untuk menciptakan ruang internet sehat, ruang digital yang sehat buat semua gamer tuh bisa main sesuai kategori umur. Tapi lagi-lagi perlu kesadaran diri bahwa kita main sesuai umur kita, udah dewasa saya enak pilihannya banyak ya. Tapi terus kemudian gimana yang masih anak dan remaja ini juga enggak terpapar dengan game-game yang lebih dewasa dengan konten yang lebih violent, lebih seksual, lebih horor gitu ya. Itu sih yang dijagain. Perlu sampai kontrol lewat disediakannya punishment gak Mas menurut Mas Faiz, atau punishment dari siapa? Dari siapa baru punishment ya? Ya nggak tahu gitu, apakah kemudian ada pertimbangan seperti itu. Barangkali misalnya anak kalau ketahuan memainkan game di bawah
umurnya gitu atau di atas umur. Pengawasan kayak gitu Agak sulit Kontrol juga. sosial orang tua aja juga, ya. itu tinggal dikontrol di orang tua gitu, bahwa mungkin lesson learn-nya gini, bahwa orang tua tuh harus lebih care tentang apa yang dipegang oleh anak di rumah, apa sih yang ada di dalam gadget dia gitu. Ketika dia sebenarnya kan banyak fungsi-fungsi kontrol yang misalnya Google kan lu bisa nge-share bahwa parent tuh bisa mantau akun anak ketika itu diaktifkan gitu. Iya. Jadi atau enggak juga membatasi beberapa akses digital yang ada di perangkat anak, sehingga anak ketika dia mau katakanlah mau download game, at least dia bilang aku mau download game ini, atau enggak membatasi beberapa akses sehingga orang tua juga tahu apa sih yang ada di handphone anaknya. Iya. Kalau mau sih emang begitu. Kalau dari pihak developernya sendiri sebetulnya terbantukankah dengan adanya IGRS ini, atau mungkin sebetulnya juga ini jadi satu justru bisa jadi kekuatan tambahan juga untuk mereka akhirnya bisa kita bisa jadi lebih fokus ke grup kategori usia tertentu nih misalnya. Kalau dari sisi developer sih saya ngelihatnya bahwa ini kan dari sisi industri ya, mereka jualan barang itu sebenarnya udah ada kategorinya. Iya Karena sih, kali lagi saya bilang ini mirip kayak film gitu. Mereka udah bikin game ini dengan segmen pasarnya katakanlah remaja, dewasa, atau mungkin semua umur gitu. Mereka masing-masing udah ada ininya, dan developer tuh kan nggak spesifik bikin satu jenis game aja. Satu developer yang sama mungkin dia bikin game anak-anaknya apa, game remajanya apa, game dewasanya apa. Jadi tentu mereka akan terbantu ketika sistem rating ini jalan, karena itu juga akan jadi justifikasi mereka bahwa mereka punya produk yang emang sudah ditentukan kategori umurnya, dan dengan adanya rating itu kan mereka juga kayak ibaratnya kayak label halalnya gitu, ini halal buat umur segini, ini halal buat umur segini. Jadi itu juga jadi kayak ngebantu mereka sebenarnya. Karena lagi-lagi yang mereka bikin gitu, tapi terus kemudian kan mereka bilang ya ini saya udah tentuin umurnya loh, game ini yang main umur sekian gitu. Jadi ketika di luar sana akhirnya malah yang main di luar itu ya susah gitu. Paling gampang disebut contohnya tuh GTA tuh banyak banget anak-anak main gitu kan kalau di zaman di rentalan gitu kan, dan itu yang kayaknya susah dikontrol karena lagi-lagi mindsetnya game buat anak-anak gitu, padahal GTA itu sangat dewasa gitu, dan It's not that simple ya. so that simple. Kayak GTA 6 itu kan bakal keluar di tahun ini ya, itu kayak akhirnya setelah sekian ribu purnama ya. Itu kan kayak hype-nya gede banget, bahkan pre-ordernya aja ramai banget, dan itu lagi-lagi kayak itu udah pasti itu game dewasa karena kan animo yang tertinggi juga dewasa. Tapi kemudian apakah ketika nanti gamenya meluncur terus kemudian kita akan melihat lagi di rentalan atau dimanapun atau di game center gitu, yang terus akhirnya main sesuai kategori umurnya apa enggak gitu. Itu yang kemarin jadi challenge. Iya. Ujung-ujungnya jadinya balik lagi juga ke pengawasan orang tua dan keluarga gitu ya, terhadap usia-usia, kategori-kategori usia yang memang juga masih di bawah umur gitu, untuk tetap bisa menggunakan atau bermain game sesuai dengan kategorinya. Tapi kalau dari sisi kita di redaksi Detik Ini, kita merasa bahwa rating versi Indonesia ini perlu, karena nggak semua orang juga paham tentang sistem rating yang sudah dibuat di luar negeri gitu kan. Saya nggak yakin juga orang mungkin gamer yang emang gamer dia ngerti ISRB-nya Amerika gimana, atau enggak PEGI-nya Eropa gimana, tapi terus kemudian ketika logo-logo rating itu nyampe ke Indonesia apakah kita peduli atau enggak, kan kita nggak ngeh juga, karena itu sistem yang dibuat luar negeri, dan terus kayak kita mungkin kayak simbol apa sih gini ada di situ, terus kita nggak care juga. Tapi ketika ini adalah Indonesian gaming rating system yang emang Indonesia punya, artinya begini, ada visualisasi bahwa game ini angka ini artinya ini, itu mungkin akan lebih jelas buat kita bahwa ini ini emang untuk umuran kita nih. Karena mungkin juga kalau kita bicara tentang klasifikasi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin buat di Eropa atau Amerika ini mah remaja nggak apa-apa gitu, tapi mungkin di kita ini mah dewasa nih maksudnya gitu. Jadi ada beberapa poin penilaian yang mungkin nggak persis sama. Makanya rating katakanlah game dengan rating apa, mungkin ketika masuk ke Indonesia mungkin dia akan mendapatkan rating berbeda karena penilaian tadi gitu. Jadi nggak sama dengan yang kadang nggak langsung bisa diplek-tiplek langsung ratingnya sama. Ada bocoran nggak gitu. Mas? Apa itu? Game mana yang mungkin berbeda? Kalau paling gampang gue lihat sih yang game Battle Royale gitu-gitu ya. Terus mungkin ada beberapa hal. Di sini lebih tinggi maksudnya? Iya. Batas usianya? Iya. GTA 6 di sini dapat berapa kira-kira? Oh itu mah udah pasti dewasa banget itu. Kalau turun dari itu malah aneh gitu. Jadi ya itu sih udah pasti dewasa banget kan. Oke.
Mudah-mudahan kita mendapatkan IGRS sebelum GTA 6 rilis ya. Iya. Nah iya biar lebih gampang kan. Iya. Oh iya, betul. mudah-mudahan dapat GRS sebelum GTA rilis. Dan ya masalah rilisnya mundur-mundur sih. Apa sih Belum yang ada tanggal Gak ditunggu Mas? ngerti tuh. Pastinya. Nunggu aja. Yang merilis itu Komdigi kan? Atau apa? Enggak, kalau game kan nggak Dari nunggu. developernya kan? Kalau Komdigi kan nggak nunggu gamenya kapan mau rilis. Si IGRS-nya rilisnya- maksudnya. Oh IGRS kan Implementasi enggak, sorry, IGRS. kalau IGRS kan mestinya kalau dari pola-pola sebelumnya game yang sebelum rilis itu udah harus ngajuin IGRS-nya dulu sebelum Ke setiap negara yang mau ke dia setiap negara yang mau dijual. masukin. Tapi maksudnya tupoksi Kementerian Teknisnya di mana? Di Komdigi Komdigi. kan? Komdigi ya? Iya, Komdigi. Jadi sama kayak film sih. Jadi sebelum dia rilis kan dia harus Lembaga sensor ya? Iya, lembaga sensor dulu sama sih kayak gitu. Jadi prosesnya. Oke. Gue baru lihat datanya Komdigi ternyata pemain game di Indonesia tuh gokil juga angkanya ya. 2024 aja 154,9 juta. 2027 estimasinya 174 juta. Luar Di antara itu biasa. semua nggak ada gua. Gua nggak main. Terus lu. At Yang all, ringan, at yang all. enteng. Iya, ya Football Manager paling Iya. atau Winning Eleven itu aja. Itu termasuk yang nggak akan Angry Bird di- mah juga. nggak ya. main. Angry Bird. Oh, I used to play. I used to play. Sampai bosen. Iya. Sampai apal gue suara masing-masing burung. Ya udah kalau gitu terima Makasih kasih banyak banyak, Mas Mas Faya. saya. Selamat Kita- kembali ke Komdigi. Tiba-tiba jadi perwakilan kementerian Iya. ya. Di juru bicara nih ya soal IGRS juga yang mau dirilis lagi. Makasih banyak Mas Oke Faya. teman-teman. Selamat bertugas kembali. Kita habis ini masih ada satu lagi yang gak kalah menariknya ya. Mudah-mudahan dia sudah tiba ya, ada tikers yang dinanti itu. Udah ya? Oh belum. Tapi habis ini kita akan bahas soal Gubernur BI yang saat ini Wah, akan berat nih. segera dipilih sama DPR. Mau nanti ikut ya di ngobrol seleksi juga ya. Mas Faya mungkin setelah ini di sesi yang berikutnya. Ngintip. Ngintip ya. Habis ini Detikers tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Sebelum kita memasuki juga segmen terakhir yang juga nggak kalah serunya ya. Tapi kalau udah jam-jam segini sih ya kita cek-cek dulu kondisi lalu lintas. Ya, Let's go, biar kita nggak salah arah. cek traffic sore hari ini ya. Bersama dengan Bribtu Mercy, selamat sore. Bribtu Mercy. Selamat sore. Halo, selamat sore Eliza dan Salam juga Edo. kenal Bribtu Mercy. Sepertinya ini pertama kali kita berjumpa ya. Betul. Iya. Perkenalkan kami juga dari Detik Sore yang suka kepo soal kondisi lalu lintas dan juga jajanan-jajanan tertentu di jalan-jalan. Iya. Kebetulan karena Bribtu Mercy ada di studio, jadi Nggak kita tanyain nggak kita dong. kerjain ya. Nanti kalau Iya. di lapangan ya bolehlah kita kasih shock terapi dikit. Boleh. Shock Peace out. terapi. Ya udah deh kalau gitu Bribtu Mercy silakan dengan laporannya. Ya, baik selamat sore Detikers, bersama saya Bribtu Mercy akan mengupdate kondisi lalu lintas terkini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kami akan mengajak Anda Detikers untuk melihat situasi lalu lintas dari kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas di kawasan ini dari arah Cawang menuju ke arah Grogol ataupun dari arah Grogol menuju ke arah Cawang pada sore hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat untuk kendaraan yang melaju di jalur arteri. Ketersendatan ini juga imbas dari masih bertepatan dengan jam berakhir aktivitas perkantoran. Dan begitu pun untuk kendaraan sendiri yang mengalir dalam tol dalam kota saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Untuk itu kami himbau pengendara tetap berhati-hati, tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya bergeser ke kawasan Flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Ledjen S. Parman. Sampai saat ini terpantau masih dalam kondisi cukup lancar, kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 45 sampai 65 km per jam. Kemudian untuk kendaraan sendiri di tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang ataupun arah sebaliknya, saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup lancar, dihimbau pengendara tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Selanjutnya bergeser ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Kertusuro ataupun dari arah Klaten
yang akan menuju ke arah jalan alternatif Prodadi ataupun Grobogan dan Karanganyar ataupun ke arah Sragen. Sore hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai, mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Dan terakhir kami mengajak Anda Detikers untuk melihat lalu lintas dari kawasan Kendal, Jawa Tengah. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang, sore hari ini terpantau cukup dalam kondisi lancar. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta, saat ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami himbau pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda, dan juga antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan untuk informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS atau melalui WhatsApp kami di 0858 71500 669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi kembali ke Edo dan juga Elisa di studio. Arigatou gozaimasu. Tiba-tiba bahasa Jepang. Tiba-tiba Jepang, tiba-tiba anime ya. Terima kasih sekali lagi buat Bribtu Merci. Terima Merci. kasih, Kak. Apakah Bribtu Merci punya keturunan orang Prancis Oh. sehingga namanya Merci? Wih. Wih, Enggak, enggak ya? orang Indonesia. Orang Indonesia sama. Kalau itu Iya. kelihatan Ya. juga ya. Ya udah, Ya kapan-kapan udah. kita ketemu lagi. Terima kasih banyak Bribtu Merci untuk laporannya. Selamat sore. Terima kasih, selamat Terima Kak. bekerja. kasih, Selamat selamat sore, sore. salam presisi. Baik, kalau begitu Detikers kita habis ini mau ngomongin soal Wih, Gue- berarti tok. serius nih. Iya benar. Ini ya adanya sebetulnya satu usulan nama yang cukup familiar juga gitu Iya, ya. Tunggal juga namanya. Tunggal juga namanya untuk menggantikan Pak Peri sebelumnya sebagai Gubernur BI. Betul, kita sebentar lagi akan mendapatkan Gubernur Bank Indonesia definitif Detikers, tapi digodok dulu di DPR, terus udah ada satu nama, Bu Destri Damayanti. Nah kita mau cari tahu seberapa kencang begitu suara untuk Bu Destri ini dan juga seperti apa kiprahnya yang akan kita harapkan nanti. Kita akan bertemu sama salah seorang pemain sepak bola yang sudah selesai kemarin di Piala Dunia ya, akan menjelang Liga 1 sebentar Keren, lagi. keren, Ada Kylian Mbappe di sini. Parah Awal lu. lagi. Ini makin didekatin Pak. Mentang- Welcome back Bang Hans. Mentang-mentang Perancis-Perantisan jadinya tiba-tiba. Oh ya, merci tadi ya. Merci. Iya. Segini pas ya? Iya Boleh. bisa, boleh. Hans Henrikus Aron. ada di Welcome sini. back, udah lama loh Mas Hans gak kesini. Ya, setelah menghindar beberapa kali ya akhirnya. Biasalah kita. Kita mau bahas soal calon Gubernur Bank Indonesia definitif Bang Hans. Yang saat ini dipimpin sementara sama pejabat sementara Bu Destri. Dan Ini katanya kemarin ada surprise, sudah dikasih ke DPR. Cerita dong ke kita, ini surprise ini tahapannya ini kayak apa sih sebenarnya? Jadi dari awal dulu ya kita menurut aturan BI memang kalau gubernur itu mengundurkan diri atau berhalangan, deputi gubernur senior lah yang akan naik. maju ya. Nah, jadi Bu Destri memegang posisi pejabat sementara. Iya. Lalu sambil itu berjalan, setelah ada PJS-nya atau pejabat sementara, pemerintah itu mengusulkan calon pengganti. Kebetulan kemarin itu surprise sudah keluar, calon tunggal, Oke. yaitu Bu Destri Damayanti. Nah, dan nanti tinggal tunggu aja proses di DPR, khususnya di Komisi 11, untuk fit and proper testnya dan lain-lain. Seperti itu. Kalau kayak gitu, apakah DPR juga boleh punya nama lain yang akan di ini atau gimana? Diusulkan Atau gitu. memang selalu dari presiden namanya? Pengalamannya, berdasarkan sejarah yang sudah berjalan selama ini, selalu dari pemerintah dan itu biasanya ketok palu. Oh, alah. Begitu. Ya, Oke. seperti itu. Karena kan ada mekanisme politik juga di DPR kan. Hmm. Ada ngobrol-ngobrol lah antara sama partai-partai, terutama yang megang suara mayoritas gitu. Artinya belum pernah tuh ada kejadian usulan dari presiden kemudian ditolak DPR terus ganti nama lain gitu ya? Sejauh ini belum enggak, ada. iya. Ya. Tapi Lolos semua. kenapa sih dari keputusan presiden atau yang diajukan sama presiden tuh hanya satu nama? Apakah sebetulnya juga nggak
apa ya, kenapa presiden nggak mencari nama lain yang mungkin juga dari luar BI gitu? Itu hak prerogatif presiden. Gitu. Jadi presiden punya kewenangan untuk menentukan. Dan pasti ya presiden sudah berkomunikasi dengan berbagai macam pihak lah, gitu, untuk menentukan nama ini. Dan juga masukan-masukan dari para ekonom dan lain-lain lah. Dipertimbangkan tentang presiden yang mengusulkan. Gitu. Iya. Nama Bu Destri sendiri bukan nama baru di dunia ekonomi gitu ya, moneter juga termasuk. Tapi sempat surprise nggak ketika dari presiden munculnya cuma satu nama doang? Atau sebelumnya memang cuma satu nama yang di dalam konsensus, atau ada nama-nama lain sebenarnya yang sempat beredar? Sebenarnya sebelum nama Bu Destri ini diusulkan, sempat muncul beberapa nama, misalnya Pak Purbaya, beredar kan, lalu Pak Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Nah, dan nama Bu Destri sendiri juga masuk dalam radar, cuma mungkin kehalang sama nama-nama besar tadi ya. Nama besar ini kan, gitu kan, begitu. Tapi di sisi lain Bu Destri sendiri bukan pemain baru lah di sektor keuangan, karena dia punya pengalaman yang banyak dari dulu. Sebut saja ya, kepala ekonom Mandiri Sekuritas, kepala ekonom Bank Mandiri, lalu pernah jadi komisioner lembaga penjamin simpanan, 2019 jadi deputi gubernur senior. Jadi ya pasar melihatnya ini lega lah, sudah ada pengganti dan ini orangnya sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh market. Proven lah ya. Ya proven, Iya, proven. jadi bilang gitu proven. Walaupun yang lain, nama lain juga sebenarnya bukan bisa dipandang sebelah mata juga. Benar, seperti itu. Tapi kalau dilihat juga dari kondisi perekonomian Indonesia sekarang juga kayak sebenarnya sosok gubernur BI baru yang kayak gimana sih yang dibutuhkan gitu, atau mungkin secara kebijakan yang dibutuhkan tuh kebijakan yang ke arah mana gitu? Yang pertama pasti market friendly. Market friendly dalam arti dia bisa bikin kebijakan yang tidak membuat para pelaku pasar itu khawatir bahwa kalau kita masuk ke Indonesia, nah kita ada jaminan nggak kayak gitu, dana kita ini aman nggak, seperti itu. Terus yang kedua tuntutannya juga setelah kan sebelumnya Bu Destri pernah ketemu ya dengan Pak Prabowo bahwa harus bikin kebijakan yang pro rakyat, gitu. Jadi memang menggabungkan dua hal ini yang pro pasar dan pro rakyat itu bukan pekerjaan yang mudah ya, gitu. Jadi memang tantangannya cukup besar, apalagi begitu Bu Destri nanti seandainya terpilih, PR terbesarnya adalah bikin rupiah kembali lagi, paling nggak 17.500 atau 17.600, tidak lagi ke 18.000. 17.000 deh. Itu titik, karena titik equilibriumnya ya. sudah di situ 17,5 gitu. Kayak nilai psikologisnya baru ya. Iya. Ada titipan atau mungkin ada pesan khusus kah dari istana setelah menyampaikan surat itu? Apakah kenapa alasan-alasan menunjuk Bu Destri gitu, Pak Prabowo-nya gitu? Sebenarnya alasan yang orang sudah paham lah. Pertama, Bu Destri ini bukan orang baru di sektor keuangan, rekam jejaknya juga nggak main-main lah ya. Pernah segala macam tadi seperti yang udah disampaikan. Lalu yang berikutnya memang pasar itu melihat harus orang yang benar-benar bukan orang luar ya. Karena selama perjalanan ini harus orang yang benar-benar sudah punya pengalaman di sektor keuangan. Dari beberapa kali gubernur BI, itu contoh saja Pak Agus Martowardoyo, terus sebelumnya ada Pak Darmin Nasution, itu kan orang-orang yang memang ada Pak Budiono, itu udah memang track recordnya orang udah tahu. Memang dedikasinya buat moneter gitu. Seperti itu. Jadi ya buktinya apa? Bahwa pilihan istana itu tepat, rupiah akhirnya bisa menguat. Kemarin sempat sentuh 17.700 sekian. 17.700 sekian. Itu cukup melegakan lah ya. Jadi nggak bikin market itu panik, nggak bikin market itu jadi was-was gitu. Orang yang dipilih oleh presiden ternyata ya bisa dibilang sesuai ekspektasi mereka, seperti itu. Tinggal kita lihat nanti aja gimana nih PR, bisa nggak ngerjain PR-nya. Tapi dari kacamata Detik Finance, walaupun di Detik Finance yang pakai kacamata nggak banyak ya, cuma gue doang kayaknya.
Bu Destri ini sejauh mana nanti bisa membawa rupiah kita stabil dan juga ya ramah terhadap market, investasi dan segala macam. Memang PR besarnya itu adalah membuat rupiah stabil ya. Stabil dalam arti tidak lagi ke 18.000 lah. Paling enggak ada range yang membuat market dan masyarakat aman. Sehingga harga-harga barang itu nggak naik karena kita mayoritasnya impor. Betul. Gitu rupiah naik itu pasti akan ada efek ikutannya macam-macam. Nah, PR besarnya di sini. Dan mudah-mudahan dengan kemampuan Bu Destri di sektor keuangan khususnya di moneter, dia bisa ini mengelola ini. Dan yang paling penting juga koordinasi lah. Bukan pemimpin baru ini dengan calon lah ya, dan seandainya dia terpilih, koordinasi dengan pemerintah itu semakin erat lah. Karena memang dibutuhkan koordinasi gitu. Udah ada respon sebelum gak sih Bang dari Bu Destri setelah ada surprise dari presiden Sejauh itu? ini belum ya. Belum Bu ya? Destri masih diam di kantor. Iya, yang respon justru teman-temannya ya, Iya. Pak Purbaya gitu. Apa katanya Pak Purbaya? Ya bagus lah bagus, katanya gitu. bagus. Pengalamannya cukup. Iya, Untung bukan saya mungkin gitu kali ya dalam hatinya ya. Dia Terus pusing, terus keuangan aja pusing. Pak ya. Anggito juga ada Udah ngobrol respons sama juga saya ya. juga, Oke. gitu. Jadi ya kita berharap banyak lah sama Bu Destri ini bisa bikin rupiah stabil itu aja. Iya, betul. Stabil di angka yang ini ya sesuai dengan fundamentalnya Fundamental rupiah. ya, fundamental kita lah gitu. Kalau sekarang udah terlalu kemurahan ya. Ya kalau kata Pak Sian Peri ya. dulu Pak Peri gitu dulu ya. gitu. 18.000 terlalu murah. Murah itu. Termasuk juga penunjukan Bu Destri ini kan sebagai yang orang dalam yang dulunya juga ya pasti juga yang manut sama kebijakan yang dibuat sama Pak Peri dan segala macam juga. Jadi apakah sebetulnya arah kebijakan B ini justru mungkin nggak akan terlalu banyak perubahan kah? Karena mungkin juga melanjutkan dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya gitu. Yang pasti sih ya, harapan sangat besar tuh ditaruh di pundaknya Bu Destri. Bahwa dia bisa bikin rupiah stabil, dan dari pihak istana itu juga berharap ada koordinasi yang terjalin sehingga setiap kebijakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Nah jadi Tapi kan independen Bang. sebenarnya sih dari hasil pembicaraan kemarin dengan Pak Prabowo dipanggil ke istana itu sudah terjalin komunikasi. Jadi sebagai contoh begini, misalnya mau naikin Bunga. BI rate nih, Iya. bunga, ngobrol dulu lah gitu kan, karena efeknya itu kan kerasa nanti ke masyarakat yang lagi punya cicilan, Betul. cicilan rumah atau cicilan dan lain-lain lah, Betul. gitu. Ada efeknya. Nah itu diharapkan hal seperti itu bisa menjalin komunikasi. Nah kedepannya ini memang kita belum bisa prediksi sekarang ya, artinya apakah nanti dengan koordinasi ini bakal lebih baik kah, atau BI-nya bisa ada, setiap kebijakan BI bisa berpengaruh terhadap kondisi rupiah dan lain-lain, itu kita tunggu aja tuh. Artinya setiap kebijakan dari BI itu diharapkan berkesinambungan sama kebijakan pemerintah yang lain juga ya. Bahasa elitnya begitulah, Target-targetnya berkesinambungan gitu. pemerintah gitu ya. Takutnya BI-nya kemana, pemerintahnya kemana, jadi nggak ketemu tuh di tengah ya. Iya. Berarti ya cukup ini ya, cukup berat gak sebetulnya tantangan yang dihadapi Berat, sama boleh lebih berat. Destri? Berat banget. Berat. Karena Pakai bank. nilai tukar rupiah ini efeknya kemana-mana kalau Iya dia sih. terus melemah, gitu. Iya, belum lagi kalau misalnya bicara BI, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Kemarin kita sempat ngobrol juga sama ekonom Bank Permata ya, Bang Joshua. Dia bilang tugas BI itu agak beda sama bank sentral di negara lain gitu. Iya. Mereka ngurusin inflasi juga, UMKM juga Semua. mereka ikut bantu gitu. Jadi belum lagi ada permintaan-permintaan Itu dia khusus dari pemerintah barangkali untuk bisa menjaga keberlangsungan Kita, tadi iya. ya. Bareng-bareng gitu ya. Berarti tahapan yang akan dilalui sama Bu Destri sekarang setelah rapat di DPR adalah fit and Fit and proper test, Proper tinggal test. nunggu aja nanti surat dari seperti DPR. apa tuh yang Kapan akan dimulai, Bang? Ini kita belum dapat Belum ada? jadwalnya nih ya. Fit and proper test nanti DPR akan mengumumkan. Kan lagi reses nih sekarang. Emang udah mulai reses ya? Iya. udah Oh mulai bukan reses. setelah nanti nota keuangan baru mereka reses. Enggak, sudah selesai. Hmm? Lagi reses tadi, nanti Oktober. keuangan mau masuk lagi. Oke, tapi mestinya sih cepat ya. Biasanya kalau Ya. sebelum-sebelumnya fit and proper test nggak terlalu banyak drama. Tergantung komunikasi politik. Gitu. Partai mayoritas, partai yang setengah mayoritas, partai yang nomor sekian lah. Ntar ngobrolnya gimana, ya udah. Tapi kan di DPR sekarang satu suara. Jadi harusnya nggak terlalu banyak drama ya. Mestinya sih nggak terlalu banyak drama ya, suka. Yang penting
Oke, udah jalan. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika nama Bu Destri kemudian nanti akan menjadi Gubernur Bank Indonesia yang definitif, artinya pejabat sementara atau deputi gubernur senior yang sebelumnya diduduki Bu Destri akan punya kekosongan. Kosongan, ya. Siapa nih orang yang Ntar bakal nanti masuk? akan diproses di Bank Indonesia. Yang milih itu nanti Bu Destri kan? Ya, dari komunikasi dari Dewan Gubernur? Iya, Dewan Dan Gubernur. bersama dengan Gubernur Bank Indonesia-nya? Iya. Oh, itu bukan presiden lagi? Nah, itu bukan. Dewan Gubernur nanti yang mengusulkan. Udah ada Tetap- gosip-gosip kah? tetap ada Siapa? komunikasi tetap terjalin ya. Tapi nanti mereka yang proses begitu. Oh. Nama-namanya udah ada? Belum ada Yang sejauh ini. berkeliaran gitu ya? Belum ada Berkelindan? sejauh ini ya. Belum Ya, kalau kita ngomong di luar ini mungkin ada aja. Gosip-gosip ya. Gosip-gosip kan Tapi ada. kan kalau kata orang, masa masih rumor udah dicatat? Iya gitu kan. Tapi berarti segera mungkin gitu ya, setelah mungkin nanti ada pelantikan untuk Bu Destri baru posisi sebelumnya dicarikan. Pasti akan diisi. Mhm. Nah gitu, pasti akan diisi ya. Tinggal kita lihat aja kasusnya siapa. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Tapi kayaknya pemilihan nama Bu Destri ini disambut positif banyak orang ya. Positif ya. Kayak nggak ada yang menolak gitu Menolak, nama ini. Kita lihat dari Pak Erlangga selaku Menko, kemudian dari OJK, dari banyak lagi yang lainnya, semuanya positif gitu. Kita dukung karena Bu Destri sudah berpengalaman gitu. Ya kalau Bapak nggak dukung, Bapak menolak perintah presiden dong kalau gitu. Namanya surpres, surat perintah Iya, presiden. benar. Ya maksudnya so far sebetulnya juga sentimen masyarakat juga terhadap dipilihnya Bu Destri kan cukup positif. Tapi ada nggak sih sebetulnya indikator yang menyatakan bahwa ya sentimen ini mungkin bisa berkelanjutan gitu? Nanti kita lihat setelah dia dilantik resmi menjalankan kebijakan. Ini kan ibaratnya masih masa transisi ya. Nah, nanti setelah dilantik tuh resmi jalankan kebijakan, baru orang akan melihat Iya, di situ. pembuktian juga Pembuktiannya, gitu ya. Seperti itu. Berarti nanti Bu Destri kalau misalnya jadi definitif, dia akan sampai 2028 aja ya Bang? Melanjutkan sisa periode Pak Peri yang aja? ada, Iya, Peri. Berarti habis itu nanti akan ada pemilihan lagi ya? Iya. Seperti itu. It's still a long way to go, tapi ya marilah kita sama-sama berharap itu bisa dikejar ya target-target tadi ya. Sekarang tuh rupiah udah mulai menguat lagi sih ya, perlahan-lahan walaupun masih gitu di ya. 17.700-an. Ada nggak kebijakan dari ya Gubernur BI sebelumnya yang mungkin juga ini bagus nih untuk dilanjutkan gitu sama Bu Destri atau mungkin diperkuat lagi? Ya banyak sih beberapa yang ya salah satunya ya Kris. Kris tuh ya kan, Iya lagi. memudahkan orang kan, Iya. begitu. Bener. Terus memakai local currency untuk perdagangan gitu, tentunya dengan yuan kan, gitu. Ya setiap di Indonesia kan terbiasa ganti pemimpin kebijakan bisa baru lagi Berubah, atau iya. jarang sih yang total meneruskan gitu. Atau mungkin dari catatan ekonom barangkali Bang, ada catatan nggak buat Bu Destri atau mungkin Bank Indonesia supaya bisa menjaga stabilitas rupiah dan juga mungkin mengembalikan marwah rupiah? Apa aja Mayoritas catatannya? ekonom tuh kalau kita rangkum ya, Mm-mm. pertama jaga independensi. Oke. Nah itu penting, karena dari dulu BI itu ya gitu, tidak ada intervensi. Dan ini budaya ini harus tetap dijaga. Yang kedua, bikin kebijakan untuk menstabilkan rupiah, tapi yang ramah ke market dan juga ramah ke masyarakat gitu. Nah ini memang ya bukan perkara mudah ya, bukan mudah untuk jalan enggak, karena semua sekarang kan harus dikomunikasikan kan begitu kan. Betul. Iya, seperti itu. Sana sih kalau dirangkum dua itu sih. Kalau mengingat kayak kalau misalnya melanjutkan apa yang sudah ada gitu. Kalau melanjutkan apa yang sudah ada, kenapa Pak Peri mundur gitu ya? Kenapa harus Bu Destri yang menggantikan gitu? Apa mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambah barangkali, entah itu dari sisi kebijakan atau dari sisi koordinasi, pesan-pesan soal itu? Sejauh ini sih enggak spesifik menyentuh sampai kenapa sih Pak Peri itu mundur sehingga harus ada orang baru mengganti, enggak. Tapi lebih kepada secara umum yang diharapkan tuh ya dua hal tadi, jaga independensi sama stabilkan nilai tukar rupiah, itu aja. Kalau dua hal ini bisa dijaga oleh Bu Destri ya akan meminimalisir lah kritikan-kritikan pedas masyarakat terutama netizen. Iya, Gitu. iya.
Ya. Nih karena masih ada sekitar 7 menit lagi sisa waktu kita. Gimana kalau kita bahas yang lain soal ini ya, apa namanya, kemarin kan juga ada sempat, BI ini kan salah satu anggota KSSK ya. Dan kemarin kan sempat ada berita heboh soal Danantara masuk ke KSSK. Ini apakah jadi salah satu yang juga jadi perhatian terkait the next gubernur BI atau gimana sih? Tentu saja ini istana pasti punya concern ya, kenapa Danantara harus masuk. Tapi bukan berarti nanti seperti yang Pak Purbaya sudah sampaikan, tidak ikut mengambil kebijakan, tapi hanya memberikan masukan dan pandangan. Nah, itu jadi memang, anggota rapat aja dia, tapi nggak ngambil keputusan gitu. kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Kalau menurut Pak Purbaya, begitu. Jadi memang ya istana mungkin menyoroti bahwa selama kebijakan dari pihak istana ini, terutama beberapa program unggulan, hanya bisa berjalan lancar jika dari sisi fiskal dan moneter itu kompak mendukung gitu. Dan Danantara di sini sebagai salah satu lembaga baru yang dibikin oleh pemerintah bisa ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi yang diharapkan ya balik lagi fungsi koordinasi tadi ya. Bahasa resminya fungsi koordinasi, begitulah. Harus ada Bahasa komunikasi. corporate-nya ya. Begitu. Jadi intinya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya. Pertanyaan gue juga selanjutnya nih Bang. Kenapa sih Gubernur Bank Indonesia akhirannya tuh harus I, Destri, Peri, Darmi itu pakai ending. Pakai Y. Iya Yang bukan dong. I-nya. Iya, Ri pakai Y. Sebelumnya ada Darmin Nasution, Budiono juga ada. Iya sih, Agus tapi dua Martowardoyo. terakhir ini Peri dan Destri, kebetulan aja ya. Kebetulan aja sih. Cocokologi. Lumayan, menambah durasi. Lagian Oke. Ini ada pertanyaan dari produser kita. Boleh. Apakah nanti Destri akan menjadi Peri 2.0? Apa nih maksudnya Peri 2.0? Peri 2.0. Oh, maksudnya bisa terus lagi. Oh gitu. Nggak sih, yang pasti sih setelah pertemuan dengan Pak Prabowo beberapa waktu setelah dia harus menjadi PJS kan dipanggil ke istana tuh. Kurang lebih 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi memang pembicaraan cukup lama, terus sampai malam juga, dan di situ terjadi komunikasi bahwa nanti BI dan pemerintah itu akan berjalan beriringan. Nah ini kan Perlu diluruskan. konteksnya kan macam-macam ya. Orang mungkin bisa menginterpretasinya, wah BI udah nggak independen, lagi nih gitu kan. Nah ini yang belum clear sampai hari ini, berjalan beriringan itu seperti apa gitu. Sekaligus ini juga ya, apa namanya, surprise dari Pak Prabowo, namanya calon tunggal doang yaitu Bu Destri, sekaligus mengeliminir bahwa spekulasi selama ini Thomas Jiwandono yang akan menggantikan gitu. Itu dihubung-hubungkan gitu, soal wah pemerintah mau ngapain nih gitu ya. Itu mengeliminasi pada akhirnya ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya kita lihat saja ke depan ya. Iya, Karena iya. namanya politik itu kan berkesinambungan kan, dinamikanya banyak. Proses ini kan juga tidak terlepas dari proses politik di DPR kan, gitu. Tapi BI boleh berpolitik gak sih Bang? Gak boleh kan? Enggak lah. Harus Nggak independen boleh. kan Terus tadi. semuanya kan orang-orang profesional. Cuma Pertanyaan jebakan aja. Destri itu satu ya, dia tuh orangnya ya Cantik. Enggak. Bukan. Ya Jadi enggak, testimoni. itulah artinya kalau diajak ngobrol ya bisa ikut. Enggak terlalu banyak yang macam-macam lah kalau orang Iya, bilang iya, gitu. iya. Iya. Enggak Pokoknya- neko-neko juga. Kayak gitu. Bisa nggak diomongin di sini? Wah lu. Ini masih on air Mas, ini masih on air. Tapi yang pasti Bu Destri adalah sosok yang barangkali disenangi, bukan barangkali, mestinya disenangi sama stakeholder ya, Stakeholder, iya. stakeholder apapun itu, karena beliau juga punya kiprah yang panjang di iya. dunia ekonomi, dunia keuangan. Jadi mudah-mudahan ya bisa mengemban amanah itu dengan baik. Iya. Dan ini adalah Gubernur BI perempuan pertama di Indonesia. Benar. Kalau jadi Setelah kita punya Menteri Keuangan perempuan pertama, kita sekarang punya Gubernur BI pertama. Jadi ini adalah Hebat. kemajuan dari sisi inklusivitas.
Emansipasi. Go girl. Emansipasi. Iya. Girls Go girl. power. Go Girls girl. power. Girls power, iya itulah. Semangat. Oke, kalau gitu kita nantikan aja Detikers fit and proper test yang akan selanjutnya akan dikerjakan sama Dijalankan, teman-teman ya. di DPR. Dan memanggil Bu Desri untuk ditanya jawab interview lah ya, kayak orang lamaran kerja. Betul. Habis itu nanti Itu dari tuh DPR akan nggak kirim ke presiden lagi. Gak ditayangkan ya? Tertutup biasanya ya? Tertutup. Tergantung nanti, biasanya sih terbuka. Oh, bisa TVRI terbuka? kemarin terbuka ya. Oh, oke. Kan Ter- ya. Kenapa? Ibu sehat? Itu pasti pertama. Pertama itu. Gue basa-basi dulu ya, 2 menit Iya. pertama ya, warming up dulu. Iya. Ini Ibu calon gubernur BI perempuan pertama loh. Gimana perasaannya bisa gitu loh. Itu Iya. itu pertanyaannya lebih ke ini ya, harusnya off cam aja gitu. Iya. Itu kalau Nggak. komisi politiknya terjalin nih bagus nih, artinya udah cincai lah. 1 hari selesai udah. Iya. Iya. Komisi 11 belum. Baru wakil ketua DPR-nya aja. Kita telepon sekarang Pak Misbahun. Keren. Hari Selasa sih. Reses Selasa soalnya sibuk mereka ya. sekarang lagi reses. Lagi di daerah. Iya. Gitu. Oke, kita tutup perbincangan editorial review hari ini. Semua berita tentang Bank Indonesia, rupiah, ekonomi, keuangan, bisnis, investasi. Langsung saja ke Detik Finance. Jangan lupa Mantap. diklik, jangan cuma dilihat doang beritanya ya. Atau jangan Klik. cuma follow medsosnya doang. Tapi klik Dibaca juga. beritanya. Dibaca, di scroll ya. Iya, Sampai lihat nama penulisnya, lihat nama editornya, perhatikan, Lihat diingat. iklannya. Hah? Intisarinya ada di majalah. Oh bukan, beda ya. Intisarinya ada di Detik Sore bisa juga. Yang suka mendengarkan secara visual, audio bisa ke Detik Sore ya. Anyways, terima kasih banyak buat Detikers yang juga udah ikutan ngobrol bersama dengan kita hari ini ya di hari Selasa yang sibuk gini. Abis ini kita akan, besok kita akan kembali lagi di jam yang sama ya. Kita closing dulu. Eduardo Simarangkir pamit. Sama Vira Dan pamit. seluruh kru yang bertugas juga pamit. Ini Raul Lemos juga pamit. Ngomong apaan? Kita ketemu lagi Gak besok. cuma hore-hore. Tentunya cuma di Detik Sore. Yang gak cuma hore-hore. Mantap.